Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur atas pagi yang indah dan hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita saat ini. Dan dalam renungan pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 13 dengan judul perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini yaitu satu di dalam Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu adalah roti bagi roh kami dan air bagi jiwa kami. Ajarlah kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan dimampukan dalam menjalani hidup ini dan menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 13 yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada orang Kristen yang mengatakan, saya tidak punya karunia, saya tidak punya talenta, saya tidak bisa bernyanyi, tidak berbakat bermain musik, saya tidak bisa berbicara di hadapan orang banyak. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak bisa apapun, saya tidak punya kelebihan apapun. Jadi maaf, saya tidak bisa ambil bagian dalam pelayanan. Saudaraku yang terkasih, yang pertama saya ingin katakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah sekedar iseng menciptakan kita. Ia menciptakan setiap kita sebagai ciptaannya yang sangat berharga. Dan ada tujuan mulia yang hendak Tuhan nyatakan melalui diri dan hidup kita. Seperti sebuah pepatah mengatakan, setiap manusia diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Dan untuk itulah Tuhan memberikan karunia dan talenta bagi setiap orang. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, khususnya dalam ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penyataan roh di sini adalah rupa-rupa karunia. Kemudian dalam nas ini juga ayat yang ke-11 dikatakan,
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, sangat tidak tepat kalau kita katakan bahwa kita tidak punya karunia, tidak punya talenta. Bahkan kita katakan kita tidak bisa apapun, yang kita punya hanya kekurangan. Karena sesungguhnya setiap orang diberikan karunia dan talenta oleh Tuhan. Bahkan kekurangan sekalipun bisa menjadi kelebihan dan kekuatan yang memberikan manfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa ada banyak rupa-rupa karunia. Jadi karunia atau talenta itu bukan hanya soal bisa bernyanyi, bisa bermain musik, bisa berkhotbah atau berbicara di depan orang banyak dengan baik. Tetapi ada begitu banyak rupa-rupa karunia. Kalau kita membaca dalam nas hari ini, dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata, kepada yang lain Roh memberikan iman, kepada yang lain lagi Roh Kudus memberikan karunia untuk menyembuhkan, ada pula karunia untuk bernubuat dan lain sebagainya. Jadi saudara, ada begitu banyak rupa-rupa karunia, dan setiap orang mendapat karunia yang berbeda-beda. Maka mari kita kenali, kita kembangkan, maksimalkan, dan pergunakan setiap karunia yang kita miliki untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Demikian pula halnya dengan kita. Sebagai orang-orang percaya, masing-masing kita memiliki perbedaan, baik dalam karunia, talenta, karakter, bahkan suku, budaya, dan lain sebagainya. Namun justru perbedaan-perbedaan itu merupakan kekayaan yang apabila disatukan menjadi sebuah kekuatan. Jadi saudara, janganlah merasa bahwa diri kita yang paling hebat, yang memiliki banyak karunia dan talenta, sehingga tidak membutuhkan orang lain. Dan kita merasa bahwa hanya kita yang bisa melakukan pelayanan. Hendaknya tidaklah demikian, saudara. Dan sebaliknya juga, hendaknya kita tidak merasa minder, rendah diri dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak punya karunia dan talenta. Dan kita merasa tidak bisa ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa, saudara? Karena melayani itu adalah panggilan kita semua. Dan pelayanan itu sendiri ada banyak jenis dan rupanya. Dalam nas kita pada saat ini, ayat yang kelima dikatakan, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Artinya saudara, pelayanan tidak hanya dilakukan di dalam gedung gereja, tetapi juga dalam keluarga, dalam masyarakat. Dan kita melayani dengan karunia yang ada pada kita masing-masing dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena karunia itu asalnya dari Tuhan. Terlebih kita telah mendapat satu karunia yang sama, yaitu menjadi orang-orang merdeka, yang dimerdekakan dari belenggu dosa dan diselamatkan. Karena itu marilah kita melayani untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati orang lain. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai anggota tubuh Kristus, pelayanan yang bisa kita lakukan adalah saling menguatkan, saling menyemangati, saling mendoakan, sehingga kita semua bisa survive dan melalui ini semua. Tetaplah semangat, saudara. Stay safe and healthy. Think positive. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajarlah kami untuk mengenal, mengembangkan, memaksimalkan, dan mempergunakan setiap karunia dan talenta itu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, inilah kami, inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.